Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Kurniawan, NRP 10.111.700.165. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisa Waktu dan Biaya Pelaksanaan Proyek Jembatan Jayabaya. Latar belakang: pembangunan Jembatan Jayabaya dibangun bertujuan untuk mengurai kemacetan dan fungsi lainnya, yaitu sebagai ikon Surabaya dan tempat wisata terbuka. Jembatan ini memiliki bentang sebesar 105 meter yang melintasi Sungai Kaliberantas. Jembatan ini mengalami keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Salah satu faktor terjadi keterlambatan adalah pandemi corona dan faktor lainnya. Jembatan Jayabaya ini menghubungkan dari Jalan Wonokromo menuju Jalan Gunung Sari. Rumusan masalah. 1. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan struktur jembatan? 2. Berapa waktu normal yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan struktur jembatan? 3. Faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan pekerjaan. Batasan masalah. 1. Pembahasan hanya pada tahapan pelaksanaan, estimasi biaya, dan waktu pelaksanaan pekerjaan struktur jembatan. Kedua, tidak menyinggung struktur organisasi proyek. 3. Data harga satuan pokok kegiatan menggunakan HSPK 2019 Surabaya. 3. Memakai program Microsoft Excel dalam menganalisa RAB. 5. Perhitungan berdasarkan waktu normal dan waktu lapangan. 6. Tidak menghitung waktu lembur dalam perhitungan durasi. Tujuan proposal ini yaitu mendapatkan rencana anggaran biaya yang ekonomis dalam setiap item pekerjaan. 2. Mendapatkan waktu yang efisien dalam pelaksanaan setiap item pekerjaan. Lokasi proyek ini bertepat di sebelah jembatan Jalan Wonokromo atau Jalan Provinsi dan bertepatan di depan Terminal Indah Jayabaya. Data proyek. Nama proyek Jembatan Jayabaya, lokasi proyek Jalan Jayabaya Surabaya, lingkup pekerjaan struktur arsitektur, mekanikal, dan elektrikal. Luas jembatan 2.346 meter persegi. Bagian-bagian bangunannya yaitu 1. Teper, 2. Oprit, 3. Jembatan, 4. Pilon, 5. Jalan inspeksi. Struktur teper yaitu beton bertulang, struktur oprit, beton bertulang dan full slab, struktur jembatan, beton bertulang dan voided slab, struktur pilon, beton bertulang, struktur jalan inspeksi, aspal, tipe pondasi pile dan square pile, mutu beton FC35 dan FC18. Tinjauan umum. Yang perlu dipertimbangkan agar output proyek sesuai dengan sasaran yang direncanakan adalah mengidentifikasi berbagai masalah yang mungkin timbul ketika proyek dilaksanakan. Yang pertama, perhitungan volume pekerjaan. Perhitungan ini menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam satuan. Volume juga disebut sebagai kubikasi pekerjaan. Jadi volume pekerjaan ini bukanlah merupakan volume bagian pekerjaan dalam satu kesatuan. Kedua, perhitungan koefisien, yaitu indeks angka yang mempunyai pengertian sebagai pembanding sehingga menghasilkan nilai angka koefisien. Yang ketiga, peralatan yang digunakan meliputi dump truck, truk mixer, konkrit, pump, konkrit vibrator, alat bantu, ekskavator, vibrator roller, aspal sprayer, aspal finisher, kren hammer tiang pancang, kren servis, gantry launcher. Produktivitas alat.
Produktivitas alat ini ada tiga, yaitu ada tiga alat berat, yaitu eskavator, dump truck, dan truk mixer. Kedua, produktivitas tenaga kerja. Salah satu faktor utama yang menentukan sebuah proyek konstruksi diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang ditentukan. Faktor produktivitas kerja di lapangan yaitu satu, kondisi fisik lapangan dan sarana bantuan. Kedua, penyediaan, perencana, dan koordinasi. Ketiga, komposisi kelompok kerja. Keempat, jam kerja. Kelima, ukuran besar proyek. Keenam, pekerja langsung versus subkontrak atau mandor. Ketujuh, kurva pengalaman. Kedelapan, kelelahan. Kesembilan, kepadatan tenaga kerja. Yang ketiga, rencana anggaran biaya. Adalah banyaknya biaya yang dibutuhkan baik upah maupun bahan dalam sebuah pekerjaan proyek konstruksi, baik rumah, gedung, jembatan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Ada 4 langkah yang menghitung rencana anggaran biaya, antara lain menghitung volume pekerjaan, menghitung analisa harga satuan, menghitung RAP, dan membuat rekapitulasi biaya. Biaya suatu bangunan jembatan dibagi menjadi dua macam, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang keempat, metode penjadwalan proyek. Proses ini berfungsi sebagai pegangan pelaksanaan proyek yang di dalamnya berisi macam-macam kegiatan yang akan dilaksanakan, kapan pelaksanaannya, serta kapan berakhirnya. Jadwal proyek ini dapat berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol proyek agar terlaksana secara efisien dan ekonomis. Faktor yang mempengaruhi jadwal proyek ini adalah yang pertama sumber daya, yang kedua waktu, dan yang ketiga biaya. Dari pengendalian waktu pelaksanaan proyek diharapkan untuk bisa mengontrol besar kecilnya kemajuan proyek yang bersangkutan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan melakukan penjadwalan proyek. Salah satunya adalah Microsoft Project atau MS Project. Yang kedua, bagan balok atau bar chart. Yang ketiga, network planning. Yang keempat, kurva S. Metodologi. Tahap-tahap untuk melakukan analisa ini yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini mempersiapkan segala sesuatu kegiatan sebelum memulai pengumpulan dan pengolahan data. Tahap selanjutnya, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data secara umum untuk menganalisa pekerjaan, maka diperlukan suatu acuan. Acuan tersebut dapat berupa data, baik data teknis maupun non-teknis. Data yang saya kumpulkan antara lain gambar perencanaan yang meliputi gambar gena, potongan memanjang dan melintang jembatan, serta detail struktur jembatan. Yang kedua, harga satuan pokok HSPK. Yang ketiga, dokumentasi di lapangan. Yang keempat, jenis pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan struktur jembatan Joyoboyo. Tahap selanjutnya yaitu tahap analisa data. Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu gambar teknis dan spesifikasi teknis. Yang pertama, gambar teknis diperlukan dalam tahap analisa data dengan tujuan untuk dapat mengetahui jumlah volume dan material apa saja yang dibutuhkan pada struktur jembatan. Setelah mengetahui jumlah volume dan material apa saja yang dibutuhkan, hasil gambar teknis ini akan dipergunakan pada tahap selanjutnya, yaitu pada waktu menghitung rencana anggaran biaya. Yang kedua, spesifikasi teknis.
Spesifikasi teknis bagian penjelas atau pekerjaan yang berkaitan dengan gambar perencanaan dengan tujuan sebagai pembatas atau tolak ukur supaya segala sesuatu pekerjaan tidak menyimpang dari proyek ini. Jenis pekerjaan menentukan item-item pada pelaksanaan pekerjaan struktur jembatan secara sistematis mulai dari jenis pekerjaan struktur bawah sampai jenis pekerjaan struktur atas. Yang tahap selanjutnya metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yaitu tata cara dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan yang diperoleh dari penyusunan jenis pekerjaan agar waktu yang terlebih dahulu dan yang dikerjakan secara bersama-sama berdasarkan pada pustaka. Metode pelaksanaan ini ya metode pelaksanaan jembatan ini yaitu satu pekerjaan jalan kerja atau sheet clearing, yang kedua pekerjaan pemancangan, yang ketiga pekerjaan pelket, yang keempat pekerjaan kolom dan pier head, yang kelima pekerjaan voided slab dan plat lantai, yang keenam pekerjaan aspal. Tahap selanjutnya yaitu perhitungan produktivitas. Tahap perhitungan ini adalah suatu metode dalam merencanakan proyek, baik berupa perhitungan dalam merencanakan proyek, baik berupa perhitungan produktivitas, perhitungan harga satuan, maupun perhitungan durasi pelaksanaan pekerjaan struktur jembatan. Perhitungan ini dibagi menjadi tiga, pekerja, material, dan alat. Yang dimaksud ini yaitu menghitung jumlah durasi masing-masing item pekerjaan dengan mensinergikan pekerja dan alat dengan tujuan diperoleh durasi atau waktu yang efektif dan efisien. Produktivitas pekerjaan ini sangat berpengaruh terhadap faktor kelancaran sebuah proyek. Tahap selanjutnya yaitu RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Perhitungan RAB ini diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek, baik secara kasar atau taksiran, maupun secara teliti. Perhitungan RAB diperoleh dengan cara mengetahui volume jenis-jenis pekerjaan dan daftar harga satuan tiap pekerjaan. Tahap selanjutnya yaitu durasi waktu atau network planning. Penyusunan network planning ini berfungsi untuk mengetahui lintasan kritis suatu proyek. Lintasan kritis menunjukkan bahwa kegiatan atau pekerjaan yang berada jalur tersebut tidak boleh terlambat saat memulai dan saat penyelesaian akhirnya. Perlu penyusunan bertahap untuk memperoleh hasil network planning yang maksimal sehingga dapat meminimalisir jalur lintasan kritis pada kegiatan item pelaksanaan pekerjaan jembatan. Tahap selanjutnya yaitu schedule proyek atau kurva S. Tahap ini setelah perhitungan di atas, kita dapat menghitung dan menyusun kurva S. Pada diagram kurva S menitik beratkan kepada pemantauan pelaksanaan proyek di lapangan untuk segi biaya dan waktu prestasi kerja. Kurva S yang baik adalah pelan di saat awal pekerjaan, kemudian di tengah, dan kemudian cepat di tengah dan santai di akhir jadwal. Bentuk grafik harus dibuat sebaik mungkin karena akan mempengaruhi arus keuangan proyek dan penjadwalan kedatangan material serta hal-hal penting lainnya. Tahap selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan. Setelah merencanakan metode pelaksanaan yang tepat dengan penyusunan ulang jadwal waktu yang cepat untuk setiap item pekerjaan, penggunaan sumber daya tersedia, serta mendapatkan biaya yang minimal untuk setiap item pekerjaan, maka akan diperoleh
hasil perencanaan manajemen pelaksanaan. Dari hasil tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang baku dan jelas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.